Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome back to Open the Doors Sparta Podcast, opening horizons, embracing the world, and an inspirational talk by Ar-Rahma Junior High School. How's your life? Kabarnya kalian di luar sana gimana? Pasti harus energetik dong, karena kami akan menemani kalian dengan obrolan yang seru, inspiratif, dan energetik. Let's get started. Hari ini ada informasi membanggakan yang Sparta Fans harus tahu. Pada sekitar bulan November kemarin, terdapat siswa SMP Ar-Rahma Putra yang menang dalam lomba Olimpiade Madrasah Indonesia atau bisa lebih dikenal dengan nama OMI. Nah, FYI, OMI ini bukan lomba sembarangan ya yang diadakan oleh orang yang juga sembarangan. OMI ini diadakan oleh Kementerian Agama dan katanya ya, sertifikatnya ini bisa masuk ke SMA manapun, bisa menjadi golden ticket. Selain di OMI, beliau ini juga memenangkan lomba KSNR yang di KPM, juga memenangkan banyak sekali prestasi, sehingga prestasinya ini seperti segudang. Nah, daripada penasaran sama orangnya, let's welcome Damarin Gangga Prasetyo from Nine Scott. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kalau Dean gimana kabarnya? Kabarnya ya sehat, masya Allah, alhamdulillah. Kamu lomba OMI kemarin nih yang final itu tanggal berapa? Kemarin dari awal November kalau nggak salah. Awal November ya. Lelahnya masih kerasa nggak lelahnya? Ya sudah lega lah sekarang. Tapi lomba ya capek ya. Iya. Tapi yang buatin capek di lomba OMI itu apa? Ya yang pertama kan kita kan dari Malang ke Jakarta kan jauh. Di Jakarta lombanya? Iya di Jakarta. Tepatnya di kota Tangerang. Di Tangerang. Ya. Di hotel apa di universitas? Kemarin di asrama haji lombanya. Asrama haji Tangerang ya. Terus selain dari perjalanan yang jauh, juga banyak sekali pembinaan buat persiapan lomba OMI. Kita belajar malam-malam, belajar di sekolah. Sama teman? Sama guru-guru, sama teman-teman juga sebelumnya di tahap penyisian. Nah itu juga membutuhkan menguras energi yang sangat banyak sekali. Ya kalau menurutmu ya, kalau ranking soal kesusahannya itu dari 1 sampai 10 berapa? Kemarin ya 7 lah mungkin. 7. Apalagi IPA ya, IPA fisika. Ya. Nah, kalau menurutmu ini OMI ini yang buatin OMI bergengsi ini yang katanya sertifikatnya buatin bagus ini apa? Oke, sedikit info ya. Jadi OMI ini kan lomba yang baru diadakan tahun ini. Ya, tahun ini? Ya, kalau tahun kemarin tuh namanya KSM, Kompetisi Sains Madrasah. Nah, kebetulan juga alhamdulillah tahun lalu saya sama beberapa kontingen dari SMP Ar-Rahma berangkat ke Ternate di Maluku Utara, ikut KSM tahap final. Sama Sananda juga. Nah itu, tapi kebetulan kami belum bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, terus OMI ini yang buat bergengsi itu apa sih? Jadi OMI ini lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama yang dikhususkan untuk sekolah-sekolah madrasah dan memiliki soal berintegrasi Islami. Jadi soal-soal matematika, IPA, IPS itu tadi digabung dengan pelajaran Islam. Jadi kayak surat Al-Kafirun ini ayatnya berapa? Ya kayak gitu. Nanti ada unsur-unsur Islamnya lah gitu. Nah terus selain itu lomba OMI ini juga kan resmi ya dari Kementerian Agama. Yeah. Nah otomatis sertifikatnya juga bernilai tinggi pasti. Yang beda ini sama OSN apa sertifikatnya menurutmu? Ya kalau OSN kan sertifikatnya dari Kementerian Pendidikan. Ya. Dari Dinas Pendidikan. Nah kalau OMI ini dari Kementerian Agama. Di situ aja bedanya sih. Diambil per provinsinya berapa? Kemarin per provinsi diambil 1. Diambil 1? Ya. Jadi ada sekitar berapa orang di IPA fisika? IPA kemarin dari se-Indonesia ada 44 orang. 44 orang? Ya, yang lolos ke nasional. Kalau jumlah pesertanya awalnya berapa? Tahu nggak? Kalau nggak salah yang IPA aja itu 60.000. 60.000? Iya, yang SMP IPA. Kalau kamu dulu kan OSN kan, dulu kelas 8 pernah ikut OSN. Iya.
Tapi lolos apa enggak? Belum beruntung sih. Belum beruntung. Ya. Kok bisa ceritanya? Kan tahun ini lolos Omi, tapi tahun lalu nggak lolos OSN. Ya, jadi tahun lalu kan kebetulan Aroma itu memberikan delegasi 5 orang buat ikut OSN. Nah, Ya. saat itu ada saya. Nah, itu kami para delegasi OSN sebenarnya sudah melakukan ikhtiar yang sebanyak-banyaknya, sudah belajar, sholat, berdoa kepada Allah. Wis punya semua kita udah lakuin. Nah, tapi ya qadarullah belum rezekinya saya belum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kan saya ikut penyisian. Ya. Nah, itu belum bisa ikut ke tahap provinsi. Nah, sebenarnya itu saya itu lolos nomor 3 di Kabupaten Malang. Lolos. Ya, nomor 3. Sebenarnya lolos. Cuma waktu itu kan yang nomor 1 kan dari SMP Aroma. Ya. Yang nomor 2 juga dari SMP Aroma. Nah, ada peraturan dari Dinas Kabupaten Malang kalau per sekolah Cak Mapol itu yang boleh lolos ke OSN provinsi cuma 2 orang. Ya, berarti kurang beruntung. Nah, ya kebetulan yang diambil tuh peserta dengan nilai termuda, dengan usia termuda. Usia termuda. Ya, jadi adik kelas saya yang kemarin Ubed itu yang lolos. Kalau tahun ini OSN gimana kabarnya? Tahun ini kan sudah kelas 9 ya, kelas 9 ya. Bisa ikut OSN lagi. Ya. OSN. Kalau kamu rencananya ikut Omi, ikut lagi nggak? Tahun depan di SMA? Kalau tahun depan SMA ya selagi ada kesempatan saya akan mencoba OMI, OSN dan lain-lain masih aku coba. Rencananya kamu SMA kemana? Kan kamu udah punya golden ticket katanya ya? Ya, alhamdulillah kemarin setelah lomba OMI saya langsung diundang oleh Mandua Kota Malang. Kamu udah daftar? Sudah tanda tangan. Oh, udah tanda tangan. Ya, tapi ya saya mungkin nanti akan mencoba SMA yang lain. Yang lebih bagus ya? Ya saya lihat lagi nanti. Ah ya. Kalau kamu kan menang medali perak IPA kan? Ya. Kamu ceritanya suka IPA itu dari mana? Dari SD atau dari guru di sini? Nah, ini sebenarnya waktu dulu saya SD itu kelas 1, saya itu sukanya di matematika. Di MTK? Iya. Dan alhamdulillah dulu kelas 1 saya ikut lomba KMNR, kompetisi matematika nalaria realistik di Jakarta. Alhamdulillah dapat Kelas 1? ya kelas 1 SD, tingkat nasional. Alhamdulillah dapat medali perunggu. Medali perunggu. Ya. Terus kelas 2-nya ikut? Kelas 2-nya saya ikut lagi sampai Jakarta juga. Tapi ya belum beruntung, belum rezekinya. Saya belum bisa dapat juara. Nah, jujur di situ saya kecewa. Saya nangis di situ. Saya kecewa. Tapi setelah itu kelas 3 saya coba bangkit lagi. Saya ingin mencoba hal baru, yaitu cobalah ikut IPA, kayaknya seru ini. Dan alhamdulillah saya ikut IPA mulai kelas 3 sampai kelas 6. Ya sudah mulai menunjukkan banyak sekali prestasi. Pembelajaran intensif gitu sama guru IPA? Ya kalau dulu SD saya suka ikut les tiap pulang sekolah saya les, belajar di rumah gitu. Les IPA apa, MTK apa dua-duanya? Nah semenjak saya kelas 2 itu saya kalah di KMNR itu, saya merasa udah mulai ngedrop di matematika, terus saya ganti bidang ke IPA. Ke IPA? Hanya saya mulai kelas 3 sampai kelas 6 saya tekuni untuk belajar IPA terus. Saya les di guru mata pelajaran IPA. Gak pernah coba biologi? Biologi, iya kan kalau SD itu kan IPA-nya masih campur ya. Biologi, fisika, kimia jadi satu. Kalau SMP kamu kan nyoba biologi? Nah, SMP juga masih campur. Masih campur ya? Nanti kalau SMA baru dipisah, ada fisika, biologi, sama kimia. Iya. Kalau selain IPA itu kamu itu pinternya di mana? Apa skill yang kamu punya selain di IPA itu apa? Ya sebenarnya kalau pinter di mana sih saya kurang tahu, tapi kalau skill alhamdulillah saya selama di Aroma ini dibimbing oleh Ustadz Dodi, Kepala MK, untuk mengikuti lomba-lomba tartil dan tahfidz. Alhamdulillah saya sudah pernah juara 3, juara 2 lomba tartil, juara 1 juga sudah pernah di Surabaya kemarin. Terus lomba tahfidz saya juga pernah ikut lomba tahfidz juz 30 kemarin di Surabaya. Hafalannya sekarang berapa hafalannya? Alhamdulillah sudah 10 juz. Sudah 10 juz. Ya. Berarti targetmu berapa? Target saya lulus SMP ini ya mungkin minimal 11 sampai 12 juz lah. 11 sampai 12 juz. Ya. Terus tuntas. Tuntas ya. Oke. Kalau kita semua apalagi saya itu ingin menjadi sang Damorin yang juara. Nah, bumbu rahasianya ini apa ini? Saya penasaran. Ya sebenarnya
Untuk menjadi juara itu emang tidak mudah ya, seperti yang kita pikirkan. Iya. Banyak sekali proses-proses yang harus kita lewati, kita lalui. Dari SD ya? Dari SD bahkan ya. Dan mungkin menurut saya tips untuk menjadi juara dalam Olimpiade itu perbanyakin pengalaman. Pengalaman. Meskipun kalian ikut lomba, terus kalian kalah, nggak apa, terusin sampai kamu benar-benar cocok di bidang itu, kamu sukai, kamu nyamanin bidang itu, maka kamu bisa lama-lama kan beradaptasi, berkembang, dan ahli di bidang itu. Ya, kalau cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kalau saya di Ar-Rahmah ini, iya, itu biasanya setiap malam saya belajar sama teman-teman saya di asrama. Ada teman-teman hebat saya, yakni Irham Arfa, Abil, Alvino, Syafiq, teman-teman seperjuangan saya Olimpiade IPA. Saya suka belajar malam-malam, bahkan ketika teman-teman saya yang lain tidur, kita bersama-sama belajar untuk persiapan lomba-lomba OSN. Apalagi OSN penyisian kota ya. Apalagi OSN itu ya benar. Terus selain itu juga kami pastinya itu tetap beribadah kepada Allah, berdoa, karena setiap ikhtiar itu harus dibarengi dengan doa pastinya. Menurutmu yang membuat kamu gagal di OSN itu apa? Yang membuat saya gagal di OSN itu sebenarnya banyak sekali faktornya. Yang pertama, saya merasa waktu penyisian saya udah merasa, wah, saya udah pasti lolos ini. Udah kayak sombong gitu ya. Terlalu optimis gitulah. Ya. Terlalu berlebihan saya. Nah, di situ saya mulai merasa setelah saya gagal, saya langsung ngedrop gitu. Langsung kayak ya Allah. Iya, kan itu pengumumannya waktu malam-malam H-1 sebelum masuk ke Ar-Rahmah setelah perpulangan. Oh iya. Nah, waktu itu saya malam-malam dapat pengumuman tidak lolos OSN. Wah, saya hampir gak percaya. Bahkan orang tua saya sampai WA Puspernas langsung gitu. Langsung di WA komitinya. Iya, tapi belum dapat jawaban. Nah, tapi setelah itu saya disemangatin sama orang tua saya. Ada kata-kata dari ibu saya yang masih saya ingat sampai sekarang. Nggak apa-apa kak, ini belum rezekimu, nanti rezekimu ada di lain kesempatan. Jadi setelah itu saya langsung merasa bangkit, oh iya ini bukan rezekiku, mungkin nanti jalan kesempatan Allah memberikan yang terbaik. Nah setelah itu juga pada saat paginya Ustadz Jevi langsung menelpon saya. Paginya sebelum pulang? Iya sebelum pulang. Sebenarnya saya itu hampir nggak mau masuk pondok, saya hampir mau pulang ke Banyuwangi lagi, mau pulang. Pengen tambah hari ya? Pengen tambah hari karena saya udah, wah di pondok nanti kayak gimana nih, stres kayak gitu. Nah tapi kemudian Ustadz Jevi memberi motivasi saya, dia bilang kamu masih punya kemampuan Damu, kamu masih bisa. Nah itu yang membuat saya merasa termotivasi dan bangkit lagi. Dan juga terutama teman-teman saya yang juga selama ini mendukung saya. Ya sekedar info, waktu sebelum OSN saya tuh sempat minta doa kepada teman-teman seangkatan, teman-teman se-Ar-Rahmah. Oh iya. Sama guru-guru juga di depan. Saya bilang meminta doa dan juga ya memaafkan kesalahan-kesalahan saya ya. Ya, pokoknya minta maaf lah. Ya, minta doa. Belum berhasil, tidak apa-apa lah, belum rezekinya. Ya, selain gaya atau cara belajar itu ya, cara berpikir juga penting. Menurutmu ini cara berpikir pemenang ini menurutmu gimana? Menurut saya pemenang itu cara berpikirnya itu yang pertama itu adalah pantang menyerah. Karena kalau kamu sudah menang, tiba-tiba Allah memberikan kamu kekalahan, dan kamu langsung putus asa, maka kamu akan hancur di detik itu pula. Jadi kalah. Jadi kamu gagal. Nah, menurut saya kamu kalau sudah diberi menang, kamu harus tetap optimis, tetap yakin, dan tetap percaya diri. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Kemudian selain itu pemenang itu juga tidak boleh sombong pastinya. Ya, gak boleh sombong ya. Boleh sombong. Nah, setelah kita diberikan nikmat oleh Allah, tentunya kita harus bersyukur, tidak boleh riya. Riya itu, wah itu paling berbahaya sekali. Riya itu minta dipuji ya? Iya, pamer lah istilahnya. Jadi kayak aku ini menang lomba ini. Jujur yang paling saya takutkan ketika saya menang itu, saya takut dipuji oleh orang-orang. Kok bisa? Karena saya ketika dipuji, wah sudah mau menang gini-gini, itu saya merasa, wah kok berlebihan gini sih. Saya sebenarnya nggak mau kayak gitu. Kayak
merasa berlebihan. Jadi kayak aku masih Takutnya- kurang gini loh. Iya, saya takut nyari ya. Padahal kan masih banyak tuh orang-orang di luar sana yang Yang lebih hebat. Tentunya gitu. Nah, terakhir ya, harapan untuk para penonton dan teman-teman yang ingin bangkit untuk menjadi pemenang. Harapannya apa? Harapannya untuk teman-teman sekalian, mulailah pada detik ini. Jika kalian ingin menjadi pemenang, maka mulailah belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kemudian jangan lupa diimbangi dengan beribadah tentunya kepada Allah, minta doa, berikhtiar, sholat tahajud, puasa. Lalu jangan lupa juga doa orang tua, ini juga sangat penting. Doa guru-guru, doa teman-teman semuanya. Kemudian diimbangi dengan rasa percaya diri, rasa optimis, dan pantang menyerah. Karena itu semua adalah kunci dari seseorang dapat meraih kemenangan. Itu saja. Ya, Saya ingin tanya sekali lagi, kata-kata hari ini dari Mas Damorin. kata-kata hari ini, oke, ingat teman-teman, jika kalian ingin jadi pemenang, itu mulailah dengan suatu proses yang susah, yang sangat lama. Karena pemenang adalah perintis, bukan pewaris. Thank you so much to Damorin for sharing with us today, and of course to all of our amazing viewers. Thanks for being with us until the end. Don't forget to stay connected with us on Open the Doors Parcha Podcast. Stay awesome, remain grateful, and keep growing. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.